teman-teman sekalian, saat ini saya akan mengajak Anda, kita akan memasuki Porta Santa di Keuskupan Amboina. Nah, ini tempatnya di Gereja Katedral Keuskupan Amboina. Ini adalah Porta Santanya. Kita akan masuk untuk melihat apa saja yang ada di dalam gereja ini. Teristimewa Porta Santa yang merupakan tempat ziarah yang dikhususkan untuk umat Katolik di Keuskupan Amboina, tepatnya di Gereja Katedral Keuskupan Amboina. Mari kita masuk. Nah, ini adalah bagian depan Gereja Katedral, halaman depannya. Dan ini adalah Porta Santanya. Porta Santa Gereja Katedral Keuskupan Amboina. Sebelum kita masuk, kita akan lihat tampak gereja katedral dari kejauhan, tampak dari depan. Mari kita lihat. Inilah tampak gereja katedral Keuskupan Amboina, Provinsi Maluku. Ini tampak dari depan. Ini halamannya. Oke, kita akan masuk. Sekarang kita akan masuk untuk melihat apa saja yang ada dalam Gereja Katedral teristimewa lokasi Porta Santa Keuskupan Amboina. Ini adalah maskotnya. Oke, ini adalah akses masuk. Ini adalah batas suci. Harap dilepas alas kakinya. Sekarang saya sudah lepas alas kakinya. Nah, tempatnya sudah dihias seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk untuk melihat apa saja yang ada di dalam. Ini pintunya. Sekarang saya akan buka pintunya. Yeay, pintunya sudah terbuka. Nah, ternyata di dalam sini ada Sakramen Maha Kudus. Nah, ini adalah lokasi Porta Santa di Keuskupan Amboina, tepatnya di Gereja Katedral Santo Franciscus Xaverius, Ambon. Maka setiap orang yang berada di Keuskupan Amboina diharapkan datang berkunjung dan berziarah di tempat ini. Nah, ini situasi bagian dalamnya. Nah, coba kita lihat ada apa di sini. Oh, ini adalah wujud-wujud dari umat beriman yang datang berdoa di tempat ini, di hadapan Sakramen Maha Kudus. Nah, mereka menuliskan wujud-wujudnya. Wow. Guys, ini adalah wujud-wujud jubileum 25 tahun. Nah, simbol Keuskupan Amboina. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi, di belakang saya ini adalah wujud-wujud yang disampaikan oleh umat beriman lewat kertas-kertas. Nah, mereka menuliskan wujud atau doa permohonan intensi pribadi mereka di kertas yang sudah disiapkan. Nah, lalu ditempelkan di sini, sehingga di hadapan Sakramen Maha Kudus ini, doa-doa ini mereka panjatkan kepada Tuhan dengan sebuah harapan pasti Tuhan mendengarkan dan mengabulkan. Amin. Oke, inilah lokasi Porta Santa Keuskupan Amboina. Nah, ada salib dan di sini ada Sakramen Maha Kudus. Wow, keren sekali Sakramen Maha Kudusnya. Ada monstran yang berisi Sakramen Maha Kudus. Setiap orang datang di sini berdoa secara pribadi maupun secara kelompok. Termasuk saya juga sudah berdoa di tempat ini. Kalau Anda datang berdoa dan juga disiapkan satu ruang untuk pengakuan dosa dan juga tempat berlutut untuk Anda berdoa.
Wow. Sekali lagi teman-teman, ini adalah Porta Santa Keuskupan Amboina. Ya, saya ajak kalian untuk bisa melihat sejenak bagian dalam dari gereja Katedral Keuskupan Amboina yang merupakan tempat ziarah jubileum 25 tahun. Nah, ini adalah bagian dalam dari gereja Katedral Keuskupan Amboina. Ini teman-teman gerejanya. Ini adalah bangku umat. Bangku umat ini dia bisa diduduki oleh 20-an orang. Ya, 20 orang. Nah, bangku-bangkunya. Sekarang kita lihat. Nah, ini bagian dalam. Kita akan maju ke depan sana untuk melihat bagian panti imam, altar. Oke, kita maju ya. Teman-teman, sekarang kita maju untuk melihat. Ini adalah bagian depan yang dalam gereja Katolik biasanya dinamakan sebagai panti imam. Nah, ini adalah lokasi panti imamnya. Nah, area panti imam. Panti imam berarti area yang dikhususkan untuk aktivitas para imam dalam merayakan perayaan Ekaristi. Maka yang lain tidak boleh naik ke atas ini. Karena tempat ini sudah dekat dengan altar, dekat dengan tabernakel, kurban Kristus dipersembahkan di meja altar ini, maka tidak boleh sembarangan orang naik ke atas ini. Oke, ini adalah tempat pengumumannya. Ini dia. Nah, di sana adalah tabernakel. Lalu di sebelah sana adalah katedral. Ini adalah mimbar bacaan. Kita naik lagi untuk lihat. Nah, ini adalah altarnya. Besar sekali altarnya. Karena memang katedral sehingga altarnya harus besar. Ada patung Bunda Maria di sini. Nah, ini adalah katedral. Kursi uskup. Nah, inilah kursi uskup yang disebut dengan katedral. Nah, sehingga di katedral itu selalu ada yang disebut dengan katedral. Kursi uskup, bangku uskup. Karena disinilah dia memimpin. Dia sebagai kepala bagi semua umat yang berada di Keuskupan Amboina. Ini kursinya, kursi kepemimpinan seorang uskup di katedral. Di seluruh katedral pasti ada kursi uskup. Nah, ini uskupnya, disinilah dia mengajar. Maka di atas, tepat di atas kursi katedral itu ada lambang uskup. Nah, ini adalah lambang uskupnya. Nah, lambang uskup ini akan selalu berganti-ganti sesuai dengan uskupnya. Sehingga gambar ini akan berganti lagi kalau ada uskup baru lagi. Nah, setiap pergantian uskup maka lambang ini pasti akan berubah sesuai dengan inspirasi dari uskup yang memimpin. Nah, sekarang adalah Monsinyur Senengutra. Maka dia memilih gambar seperti ini, lambangnya. Nah, ini adalah kursinya. Nah, teman-teman, ini kita lagi berada di gereja katedral. Nah, persis di belakang saya ini sudah lihat kursinya seperti ini. Dan ini adalah panti imam. Oke. Sini kita bisa melihat dari altar, kita bisa mengambil gambar seperti ini. Wow, keren sekali. Sekali lagi teman-teman, ini adalah bagian dalam dari gereja Katedral Keuskupan Amboina yang merupakan pusat gereja Katolik dan juga saat ini merupakan pusat Porta Santa Jubileum umat Keuskupan Amboina, pusat ziarah. Sekali lagi, ini adalah bagian dalam. Wow, dari atas mimbar kita bisa mengambil gambar seperti ini. Wow. Oke. Ini adalah tabernakelnya.
Tabernakel, tempat untuk menyimpan hostia kudus, tubuh Kristus yang sudah dikonsekrir. Nah, kita masuk ke ruangan berikutnya. Teman-teman, kita sudah masuk di satu ruangan. Nah, ini adalah ruangan sakristi. Sakristi adalah sebuah ruangan besar di mana para imam, uskup yang akan merayakan Ekaristi mempersiapkan dirinya di sini bersama dengan para misdinar. Maka di tempat ini kita bisa melihat, nah ini dia pakaian-pakaian pastornya. Lihat, ada jubah, ada kasula, ada stola, dan di sini juga adalah pakaian-pakaian misdinar. Karena di tempat inilah para pastor mempersiapkan dirinya untuk merayakan Ekaristi. Misdinar juga di sini. Ada cermin di sini. Nah, fungsi cermin ini adalah supaya pastornya atau para pelayan yang hendak melayan itu mereka mempersiapkan dirinya dulu. Dia harus perhatikan, rambutnya seperti apa, gini sudah rapi atau belum. Nah, itu fungsinya. Nah, ini ada meja, ada kursi untuk para pelayan yang datang. Nah, mereka harus mempersiapkan diri dan ya kalau sudah capek ya duduk sebentar begitu. Ya. Jadi teman-teman, ini adalah ruang sakristi di gereja Santo Franciscus Xavierus Katedral Ambon, Keuskupan Amboina. Oke, kita masuk lagi. Oke, kita kembali lagi ke dalam gerejanya. Nah, dalam gereja katedral ini ada juga ruang. Nah, ruang ini dikhususkan untuk misa harian. Jika orangnya cuma sedikit, maka Ekaristi dilangsungkan di tempat ini. Nah, ketimbang dia bagian besar sana, nah biasanya dibuat di tempat ini untuk jumlah umat yang terbatas, misalnya 10 orang atau 20 orang. Oke. Kita jalan lagi. Nah, salah satu yang menarik di gereja Katedral Keuskupan Amboina adalah persis di dalam bangunan ini, di sebelahnya ada Gua Maria. Nah, inilah Gua Maria yang terletak dalam gereja Katedral Keuskupan Amboina, sehingga orang-orang bisa datang berdoa di tempat ini. Nah, teman-teman, ini adalah goanya. Ini adalah Gua Marianya. Wow, keren sekali. Buat teman-teman yang belum pernah ke gereja Katedral Keuskupan Amboina, ini kompleks. Nah, dia tepat berada di dalam kompleks gereja. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini kan goanya. Di belakang saya itu adalah pintu. Nah, pintu itu adalah pintu persis untuk masuk ke dalam gerejanya. Jadi dia masih berada dalam satu kompleks, satu bangunan maksud saya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kita keluar langsung masuk dalam gerejanya. Nah, jadi, nah ini kan gerejanya. Nah, ini pintu masuk untuk Gua Marianya, sehingga setelah orang misa dia bisa berpindah tempat masuk ke dalam gereja untuk Gua Maria untuk berdoa. Gitu, teman-teman. Gereja ini besar sekali karena bagian atas ini adalah balkon. Nah, kita lihat balkonnya dari sebelah sini ya. Ini bagian atapnya terbuat dari kayu. Sekali lagi teman-teman, ini adalah gereja Katedral Keuskupan Amboina. Nah, atas sana itu adalah area balkon. Balkon itu bisa menampung ratusan orang. Begitu teman-teman. Oke. Sekarang kita akan keluar
untuk melihat bagian luar. Di bagian luar sana tuh ada relief-reliefnya. Ini adalah pintu, 3 pintu besar masuk dalam gereja katedral. Itu belakang sana gereja katedral, bagian dalamnya ya. Itu dia gerejanya. Coba kita lihat, kita zoom sampai ke bagian altar bagian depan. Wow, keren sekali. This is the Cathedral of Amboina Diocese in Malukas, Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, persis di depan gereja katedral ini ada relief-relief. Nah, relief-relief ini menggambarkan tentang sejarah perjalanan gereja Katolik di Keuskupan Amboina. Nah, dari baptisan pertama, kemudian para misionaris yang datang mewartakan Injil di Maluku dan Maluku Utara, siapa-siapa saja. Nah, ini adalah catatan sejarah yang dibuat dalam relikwi seperti ini. Nah, maka di sini kita membacanya sejarah Gereja Keuskupan Amboina. Nah, inilah sejarah singkat Gereja Katolik Keuskupan Amboina. Begitu teman-teman. Nah, ini pintu masuk di goa yang tadi. Nah, ya toh. Nih, pintu masuk goanya. Jadi, beginilah. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung bersama saya di Gereja Katedral Keuskupan Amboina. Sekaligus kita mengunjungi Porta Santa yang merupakan tempat ziarah utama jubileum 25 tahun, pintu suci yang dibuka setiap 25 tahun di Vatikan. Nah, ini adalah tahunnya dan sekarang pintunya sudah dibuka. Setiap orang harus datang berziarah. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang belum pernah datang ke Keuskupan Amboina atau belum pernah datang ke Gereja Katedral Keuskupan Amboina. Silakan menonton dan kalau tertarik bisa datang ke sini untuk bisa melihat lebih dekat lagi Gereja Keuskupan Amboina. Terima kasih untuk semuanya. Salam dari Keuskupan Amboina, Gereja Katedral Keuskupan Amboina, bersama saya Rawuti Nuhan Ramambudi. Thank you, matur suwun, berkah dalam. Amin.